Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa dengan saya Ibu Juliana, di mana kita sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 11 semester kedua. Adapun bab yang kita bahas yaitu tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Sumber yang Ibu gunakan yaitu Erlangga. Tujuan pembelajaran yang pertama, menghayati nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan internasional sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, disiplin terhadap aturan sistem hukum dan peradilan internasional. Pengertian hukum internasional menurut J.L. Breuer Setianingsih 2014 adalah kumpulan aturan dan prinsip aksi yang mengikat hubungan antar negara. Sementara menurut Mohtar Kusumaja Setianingsih 2014 adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara lain antar negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek bukan negara satu sama lain. Sementara pengertian hukum internasional menurut Jegel Strake Budrianto 2011 adalah sekumpulan hukum atau body of law yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Itulah pengertian hukum menurut beberapa pendapat para ahli. Asas-asas hukum internasional ada 6. Yang pertama ada asas teritorial. Asas teritorial adalah asas yang berdasarkan pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. Nah, dengan demikian negara memiliki hak penerapan hukum terhadap semua orang yang berada di wilayahnya. Negara juga berhak menindak setiap orang yang melakukan kesalahan di wilayah negara tersebut sesuai hukum yang berlaku. Yang kedua, asas kebangsaan. Asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Dengan demikian, hukum bagi warga suatu negara berlaku dimanapun warga negara tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum, termasuk di negara lain. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Nah, berdasarkan asas ini, hukum internasional dibentuk untuk kepentingan seluruh negara atau kepentingan internasional, bukan untuk negara besar atau negara kaya saja. Yang keempat, asas Pakta Sanserpanda, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat akan berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan asas ini, setiap perjanjian internasional yang telah disepakati bersama harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa ada pengingkaran. Yang kelima, asas equality rights, yaitu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan memiliki kedudukan yang sama.
Berdasarkan asas ini, masing-masing negara saling menghormati dan menjaga kehormatannya. Kemudian yang terakhir, asas keterbukaan bermakna untuk memberikan informasi dengan jujur dan dilandasi dengan keadilan. Nah, dengan demikian setiap pihak akan mengetahui antara lain hak dan kewajiban dalam menjalin hubungan internasional. Sumber-sumber hukum internasional pasal 38 ayat 1 sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian internasional atau International Convention, yaitu perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara yang bertujuan untuk membentuk hukum sehingga mempunyai akibat hukum. Nah, bentuk perjanjian internasional dapat berupa traktat, kovenan, konvensi, ataupun perjanjian. Yang kedua, kebiasaan internasional atau international custom. Kebiasaan antar negara di dunia yang merupakan kebiasaan yang dapat diterima sebagai hukum. Contohnya, kebiasaan internasional adalah aturan tentang cara-cara mengadakan perjanjian internasional. Yang ketiga, jurisprudensi dan doktrin atau judicial decision and teachings, yaitu sumber tambahan dari ketiga sumber hukum internasional di atas. Nah, jurisprudensi yang dimaksud adalah putusan hakim pengadilan internasional. Adapun doktrin yang dimaksud adalah pendapat para ahli hukum internasional. Yang terakhir, prinsip hukum umum yang diakui negara-negara berdaulat atau General Principle of Law Recognized by Civilized Nation. Nah, prinsip ini mendasari sistem hukum positif dan lembaga hukum di dunia. Nah, ini ada 5 sumber-sumber hukum internasional. Selanjutnya, bentuk produk hukum internasional. Bentuk produk hukum internasional antara lain, yang pertama, resolusi. Merupakan perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum. Seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations atau UN. Di dalam PBB terdapat 2 resolusi. Yang pertama, resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum atau General Assembly atau PBB. Resolusi ini umumnya tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, yang kedua, resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan atau Security Council atau PBB. Nah, resolusi ini memiliki kekuatan hukum dan negara-negara PBB harus mengikuti resolusi yang dikeluarkan. Bentuk yang kedua, konvensi. Merupakan perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum. Nama lain dari konvensi adalah kovenan, fakta, agreement, dan karakter atau piagam. Kemudian yang ketiga, protokol in annex adalah aturan lebih lanjut dan perjanjian internasional yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi terikat dengan perjanjian induknya. Nah, inilah pertemuan pertama kita. Untuk pertemuan kedua, tetap di bab yang sama, kita akan membahas subjek hukum internasional. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.